Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar podcast Horror Story. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Cerita pertama dari podcast kami yang kami ambil dari kisah pencari kata. Sebut saja beliau Pak Jo. Dari salah satu kota kecil yang ada di Jawa Timur. Rumah beliau ini bersebelahan dengan desa kami. Beberapa hari yang lalu, tidak sengaja kami bertemu dan berbincang dengan beliau, yang akhirnya lahirlah cerita horor ini. Berikut ceritanya. Pak Jo, sebut saja, yang berumur kurang lebih 50 tahunan. Beliau adalah seorang petani desa yang sehari-harinya beliau disibukkan dengan menggarap sawah dan ladang. Namun, beliau juga mempunyai sampingan lain untuk menambah pundi-pundi ekonominya, yaitu sebagai pencari kata. Profesinya ini beliau jalankan sejak beliau masih muda. Sebenarnya, beliau bukan asli orang daerah kami, namun pendatang dari desa sebelah. Karena beliau menikah dengan orang desa kami 25 tahun silam. Menurut pengakuan beliau, juga sering mencari kata di belakang rumah kami, yang kebetulan area persawahan, bahkan sampai masuk pegunungan yang ada di desa sebelah. Tak jarang beliau mendapatkan setengah karung ukuran yang kecil dalam satu malam. Cukup banyak. Namun sayang, beliau udah lama tidak lagi mencari kata. Entah kenapa, sampingannya ini udah tidak dilakukannya lagi sejak beberapa tahun lalu. Di suatu malam, hujan yang begitu sangat deras berlangsung sejak dari sore hari. Saat itu, Pak Jo lagi berkumpul dengan beberapa tetangga desa. Salah satunya Pak Woko. "Kok, nanti malam jadi kan?" kata Pak Jo. "Aduh, maaf Jo, kamu gak lihat kondisi hujan begini?" timpa Pak Woko. "Ya, nanti malam siapa tahu hujannya terang. Lagian musim hujan begini kata pada keluar kok," ucap Pak Jo. "Enggak Jo, aku gak bisa hari ini. Lagi kurang enak badan aku Jo," ucap Pak Woko. "Kamu itu kok diajak cari rezeki alasan aja. Ya udah nggak apa-apa. Aku juga bisa pergi sendiri kok," ucap Pak Jo sambil meninggi. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Pak Jo mencoba keluar rumah untuk memastikan bahwa hujan udah terang. Saat itu, Pak Jo mulai menyiapkan peralatannya untuk mencari kata. Tidak lupa Pak Jo mengecek senter yang masih berisikan baterai itu. Dengan mantel plastik dan topi caping khas orang desa,
Pak Jo mulai petualangannya mencari kata malam itu. "Nduk, Bapak mau ke ladang ya? Mau cari kata? Nanti pamitkan sama ibumu," ucap Pak Jo berpamitan kepada anaknya. "Iya Pak, jangan lupa bawa mantel ya Pak," ucap anaknya. "Iya Nduk, Assalamualaikum," timpa Pak Jo dengan menutup pintu rumah. Cuaca hari itu masih gerimis dan tidak jarang sedikit kilat yang membelah kegelapan jalanan pada malam itu. Memang saat itu jalanan di sekitar rumah Pak Jo belum ada lampu penerangan. Hanya pantulan sinar lampu berwarna kuning milik rumah warga yang cukup untuk menerangi perjalanan Pak Jo saat itu. Dengan dibalut mantel plastik, Pak Jo pun mulai berjalan meninggalkan rumah warga yang terakhir. Pak Jo berbelok ke sudut gang sempit yang biasa dilewati warga yang hendak mau ke sawah atau hutan sebelah. Setelah melewati jalanan yang kecil, pembatas antar sawah, rupanya sudah ada beberapa kata yang tak luput dari pandangan Pak Jo. Satu persatu kata yang ditemui diambil dan dimasukkan ke dalam karung yang disiapkannya. "Lumayan, belum apa-apa udah nongol nih kata," ucap Pak Jo. Setelah beberapa menit, Pak Jo pun sampai pada ujung jalan yang begitu licin. Pak Jo pun berbelok ke kanan menuju jalan setapak yang mulai sedikit naik. Bebatuan terjal yang sedikit berlumpur bekas hujan deras sore tadi dilewatinya dengan penuh semangat malam itu. Sedikit kerlip lampu rumah-rumah warga mulai tidak begitu terlihat. Dengan senter berisikan baterai, Pak Jo melihat sekeliling untuk memantau kata-kata buruannya. Nafasnya yang terengah-engah seakan terdengar beriringan dengan heningnya malam. Karena tanjakan yang lumayan menantang saat itu, Pak Jo tak segan menghentikan langkahnya sebentar untuk mengatur nafas dahulu, sembari melihat di sekitar bila mana ada kata yang lewat. Entah udah jam berapa saat itu, karena waktu itu belum ada HP seperti sekarang. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya tibalah Pak Jo di sebuah aliran sungai yang membentang di tengah hutan jati itu. Beliau membongkar satu persatu batu kali yang ada di tepi sungai, dibantu dengan penerangan senter yang dibawanya. Ya, memang disinilah tempat favorit beliau, karena lingkungan yang memadai untuk ekosistem kata sawah. Satu persatu kata tangkapannya dimasukkan ke dalam karung yang ditenteng Pak Jo. Dalam pandangan yang fokus pada bongkahan batu sungai, Pak Jo pun dibuat penasaran oleh sesosok bayangan yang kiranya sejak tadi juga mondar-mandir tak jauh darinya. Bayangan itu seperti lagi mencari-cari sesuatu. Dapat teman hari ini. Mungkin itu dari desa sebelah, kata Pak Jo dalam hati. Tak lama
Pak Jo mencoba menyapa sesosok tersebut dengan sedikit menyorotkan senter ke arahnya. "Hei, sejak kapan kamu di situ? Aku pikir bakal sendirian hari ini. Ternyata ada juga orang yang rela nggak tidur demi katak," kata Pak Jo sambil tertawa mengejek. Namun Pak Jo pun heran. Sesosok itu pun tidak membalas ejekannya. Bahkan seperti tidak tahu kalau diajak ngobrol sama Pak Jo. Dengan penuh keyakinan, Pak Jo akhirnya sedikit mendekati sesosok tersebut. Semakin mendekat, Pak Jo semakin tahu itu bukanlah orang dewasa seperti apa yang ada di pikirannya, melainkan masih tergolong muda, bahkan masih anak-anak. Perawakan yang kecil terlihat samar-samar seperti membawa tas plastik hitam dengan kaos pendek berwarna gelap seperti anak belasan tahun. "Le, kamu ngapain di sini malam-malam?" tanya Pak Jo. Sepintas terlihat anak itu menengokkan kepalanya ke arah Pak Jo. Dia hanya senyum pasi. Pak Jo pun makin penasaran dan bertanya untuk yang kedua kalinya, "Le, kamu sedang apa di sini?" ucap Pak Jo yang kedua kalinya dengan lebih mengeraskan suaranya. "Lagi cari kata, Pak," timpa anak itu. Entah karena baru turun hujan, tiba-tiba ada sedikit kabut tipis yang turun, sehingga sedikit menghalangi pandangan Pak Jo untuk mencari buruannya malam itu. Pak Jo pun kembali bertanya, "Le, rumahmu mana? Aku nggak pernah melihatmu." "Di atas sana," jawabnya singkat. "Lah bapakmu mana, Le?" tanya Pak Jo lagi. Anak itu pun mendangakkan badannya sambil menunjuk arah di mana bapaknya berada. Pak Jo pun lantas menengok dan melihat. Memang samar-samar seperti ada orang berjalan sambil merokok. "Oh, itu mungkin bapaknya," kata Pak Jo dalam hati. Seketika Pak Jo pun kembali dengan aktivitasnya mencari kata lagi. Dan singkat cerita, malam itu Pak Jo merasa tanggapannya sudah cukup dan beliau memutuskan untuk kembali ke rumah. Pak Jo pun melewati kembali jalan yang dilaluinya semalam. Di tengah perjalanan, seusai memasuki kawasan rumah penduduk, Pak Jo berpapasan dengan Pak Sony yang hendak mau ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat subuh. "Pak Jo, pagi-pagi begini mau kemana?" tanya Pak Sony. "Bukannya dari mana, Mas, tapi saya mau pulang habis cari kata," jawab Pak Jo. "Pesanan siapa, Pak Jo? Sepertinya banyak," tanya Pak Sony kembali. Sambil berjalan mereka beriringan. "Ini pesanan dari Pak Kasun. Pak Kasun desa sebelah, Mas Sony," ucap Pak Jo menimpali. Siang harinya, "Bapak, Bapak, Bapak, Bapak," sambil menggoyangkan lengan Pak Jo, yang dimana itu adalah istrinya yang membangunkan.
Bapak ada tamu, dicariin Pak Kasun tuh, ditunggu di luar. Ya, dengan suara serak karena kurang tidur semalam. Pak Jo pun keluar sambil membawa katak buruannya ke depan rumahnya. Ini Pak kataknya, maaf, aku semalam pulang subuh, jadi jam segini masih baru bangun, ucap Pak Jo. Gak apa-apa Pak Jo, manusiawi lah. Memang semalam gak tidur ya, diganti siangnya, jawab Pak Kasun. Sebenarnya aku mau pesan lagi Pak Jo, tapi agak banyak sih. Mungkin yang ukuran kecil aja gak apa-apa kok, karena rencana mau buat makan ikan saya. Ya besok lusa siang sampean ambil Pak, besok malam tak carikan lagi, jawab Pak Jo. Oh iya Pak, emangnya di sana nggak ada yang jual katak ya? Tanya Pak Jo kembali. Susah Pak cari orang yang mau cari katak. Setahuku ya sampean ini yang masih mau, jawabnya. Kemarin aku ketemu sama orang pas waktu cari katak. Saya pikir itu orang desanya sampean Pak, jawab Pak Jo. Gak ada yang mau. Anak-anak sekarang itu maunya mentahan aja malahan, sambil ketawa. Lah gak juga, semalam aku ketemu sama bapak dan anaknya kok. Mereka sama-sama cari katak malah. Mungkin kebetulan hari ini libur sekolah ya Pak Jo, jawab Pak Jo. Kamu kok ada-ada aja. Apa ya mungkin bapak malam-malam ngajak anaknya cari katak? Apa nggak dimarahin itu sama istrinya? Pak Jo, hati-hati, berdoa dulu. Takutnya bukan orang yang sampean temui tadi timpa Pak Kasun. Nggak mungkin. Aku sempat ngobrol sama anaknya. Memang ya aku lihat anaknya masih kecil. Ya mungkin masih sepelantaran anakmu yang terakhir Pak. Masih SD lah mungkin. Aku lihat sendiri dia lagi nyari katak. Ya cuma aku gak tahu dia orang mana. Aku pikir lewat warga sampeyan, jawab Pak Jo sambil menjelaskan. Ya udah Pak Jo, aku tak balik dulu ya. Lain kali kita ngobrol lagi. Tak bawa ya ini katanya. Oh iya, uangnya nanti sekalian ya sama yang pesanan terakhir. Nanti biar enak hitungannya Pak Jo. Sambil senyum. Aduh, kebiasaan sampean Pak, jawab Pak Jo. Keesokan malamnya, sekira menunjukkan pukul 9 malam, derai hujan masih mengguyur dengan derasnya. Nampak Pak Jo gelisah karena menunggu hujan yang tak kunjung terang. Sambil menunggu, Pak Jo mulai menyiapkan senter baterai miliknya. Terlihat sinar senter yang tak seterang. Pak Jo pun pergi ke warung kelontong dekat rumahnya. Dengan tergesa-gesa, Pak Jo sambil mengetuk pintu toko yang udah tutup semenjak sore. Pak Rin, tok 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 tok. Tumben masih sore udah tutup warungnya.
suara pintu dibuka dari dalam dan terlihat Pak Rin sambil menjawab, "Hujan Kang Jo, dari siang sepi, tak tutup aja wis warungnya. Lagian hari ini malam Jumat kan. Butuh apa sampean Kang? Saya beli baterainya yang besar seukuran senter ini, karena senter saya baterainya kayaknya mulai habis. Limpah Pak Jo." "Lah mau kemana Kang? Malam-malam kok masih butuh senter?" tanya Pak Rin kembali. "Yalah, ini ada pesanan kata dari Pak Kasun. Mau aku carikan di sungai, tapi senter kok baterainya mulai habis. Daripada nanti di tengah hutan malah mati. Ada nggak baterai yang ukuran sebesar gini?" sambil menunjukkan senternya. "Ada Kang. Bentar ya Kang, saya ambilkan dulu," jawab Pak Rin. "Kang, apa sebaiknya tidak besok aja? Cuaca masih hujan kok, mau ke hutan?" tanya Pak Rin sambil memberikan baterai. "Emangnya kenapa? Justru hujan begini kata pada keluar Pak Rin," jawab Pak Jo sambil membayar baterainya. Pak Jo pun bergegas berangkat ke jalan setapak yang mengantarkannya masuk dalam hutan. Hanya suara rintihan air yang didengar malam itu. Terkadang teringat akan kejadian semalam yang bertemu dengan anak pencari kata itu. Namun dinginnya malam yang mampu menembus tipisnya mantel Pak Jo membuat ingatan itu hanya terlewat saja. Perlahan namun pasti, malam itu Pak Jo belum sampai di sungai tengah hutan sudah mendapatkan kata yang cukup banyak. Masih setengah perjalanan udah mendapat lumayan. Wah, nanggung ini kalau pulang. Sebaiknya aku lanjutkan sampai sungai sekalian, gumam Pak Jo dalam hati. Sesampainya di tepian sungai, Pak Jo pun sejenak meneduh di bawah pohon yang cukup besar. Sembari mengeluarkan rokok, dan diambillah satu batang rokok itu untuk dinyalakan menemani malamnya. Sengaja Pak Jo membawa kantung plastik untuk wadah rokok agar tidak basah saat hujan. Sambil menikmati rokok, Pak Jo pun menajamkan pandangan di sekitar sungai dengan dibantu senter yang selalu digenggamnya. Tiba-tiba teringat kembali akan anak yang kemarin ditemuinya di tempat itu. Dalam lamunannya, Pak Jo dikagetkan oleh lompatan salah satu kata yang mengenai tangannya. Refleks, Pak Jo melihat karung yang sedari tadi diletakkan di sebelahnya ternyata terguling dan membuka lebar, sehingga beberapa kata pun melompat ke sana kemari. Sedikit kesal Pak Jo. Pak Jo menutup dan mengambil kembali kata yang sudah keluar sebisa mungkin. Dan alangkah kagetnya saat Pak Jo mengambil salah satu kata di antara dedaunan.
tangannya merasakan seperti memegang sesuatu yang salah. Setelah dirasakan kembali, ternyata itu seperti kaki seorang anak yang tiba-tiba berdiri di depannya. Sontak Pak Jo langsung terkaget dan sampai badannya jatuh ke belakang. Dengan pandangan yang kosong, anak itu bilang, "Bapak cari saya kan? Saya ada di sini." Namun dengan suara yang sangat dalam dan mengerikan. Pak Jo dengan sisa keberaniannya berusaha berdiri. Sekilas melihat wajah anak itu berubah, bukan seperti anak lagi, dan seakan tubuhnya pun memanjang sampai Pak Jo kesulitan untuk melihat kepalanya. Sesosok yang panjang itu mulai memalingkan badannya dan berjalan. Jalannya seperti ada sedikit goyangan, goyang kanan, goyang kiri. Terlihat badannya sangat lentur. Saking lenturnya sangat mengerikan. Mungkin karena tinggi sosok tersebut. Beberapa langkah kemudian, tiba-tiba sesosok itu hilang dan suasana kembali sunyi. Hanya rintihan gerimis yang terdengar lirih. Pak Jo pun terdiam, seakan tidak percaya dengan apa yang dialaminya malam ini. Perlahan suara azan subuh mulai terdengar bersahutan. Saat itu Pak Jo segera meninggalkan tempat itu, hanya membawa senter yang mulai meredup. Dengan perasaan yang gemetar, Pak Jo melewati kembali jalanan setapak yang dilaluinya tadi. Namun keanehan masih saja terjadi. Di perjalanan banyak sekali suara-suara yang memanggil namanya silih berganti. "Jo, sini, mampir dulu." Suara wanita tua. "Jo, kita lama gak ketemu ya." Suara wanita yang cukup besar. "Jo, katamu ketinggalan." Suara itu mirip dengan suaranya. Pak Jo menyadari bahwa suara itu tanpa wujud, yang kemungkinan suara para penghuni hutan. Akhirnya Pak Jo semakin mempercepat langkahnya agar segera keluar dari hutan itu. Hingga Pak Jo sampai kembali ke jalanan desa dengan kondisi kaki yang lemas dan masih tidak percaya dengan apa yang telah dialaminya malam itu. Sejak peristiwa malam itu, Pak Jo tidak lagi sering mencari kata, apalagi sampai masuk ke dalam hutan. Baiklah, selesai sudah cerita horor kali ini. Semoga dapat menghibur para pendengar semuanya. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih jika pendengar ada yang mempunyai cerita-cerita horor yang menarik. Silahkan kirimkan ke email kami
yang ada pada kolom komentar. Nanti cerita yang paling menarik akan kami ceritakan di sini. Tidak lupa kami memohon bantuan like dan subscribe agar kami selalu semangat dalam berkarya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.